Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa. Perkenalkan, nama saya M. Indra Saputra, mahasiswa S1 Teknologi Pendidikan di Universitas Terbuka Bogor. Video kali ini saya akan share tugas praktikum, tugas kedua dari mata kuliah Jaringan Komputer. Informasi saja teman-teman, ini saya menggunakan PC atau laptop jadul ya. Jadi ini untuk tampilan Windows-nya saya masih menggunakan Windows 7 profesional ya, Windows 7. Jadi lumayan jauh tertinggal ya. Sekarang kan Windows sudah Windows 11 ya, untuk generasi 14 ya. Ini saya masih menggunakan Windows 7 profesional. Baik, langsung saja kita langsung ke menu start. Langsung saja kita ketik cmd. Nah, langsung muncul, kita langsung klik kanan ya, run as administrator ya. Nah, ini berhubung saya masih menggunakan Windows 7, ada keterbatasan display. Jadi untuk tampilan jendela atau Windows CMD ini tidak bisa maksimal atau tidak bisa digeser langsung secara penuh ya. Jadi ini sudah menjadi batas maksimal, ada keterbatasan mungkin ya, maklum untuk Windows jadul ya. Jadi mohon izin Bapak dosen, ini saya tidak bisa memenuhi standar yang ditugaskan karena berhubung memang keadaannya PC atau alat kerja atau laptopnya ini laptop jadul. Baik, kita langsung saja ke perintah-perintah yang akan kita jalankan ya, atau command execution-nya, perintah melalui yang akan kita ketikkan. Yang pertama di sini saya akan mencoba cd terlebih dahulu ya. cd ini singkatan dari change directory. Jadi kalau kita mau pindah ke directory, kita plus cd, coba kita ketik dulu tanpa apa dulu ya. Ini kalau seperti ini tidak akan merubah apapun karena tidak ada tujuan yang akan kita pindahkan gitu ya. Ini hanya untuk memastikan membaca bahwa sekarang kita berada di C Windows System 32 sebagai administrator. Nah ya, kalau kita mau pindah ke partisi D, ini nggak usah pakai CD, langsung saja klik, ketik D, terus ketik 2 ya. Nah, kalau sudah berubah dari sini menjadi D.2 garis miring buka kurung, berarti kita sudah berada di partisi D gitu ya. Sekarang untuk barisan yang kedua, coba kita buka dir ya. Nah, ini dia. Dir itu kita untuk membuka folder yang ada di dalamnya. Nah, ini saya sudah buka, di ketik dir, keluar ada beberapa folder. Ini keterangan dir itu berarti folder yang bisa kita buka. Nah, sekarang kita akan ganti menggunakan cd atau change directory yang tadi ya, menggunakan cd, klik spasi. Kalau untuk ada beberapa kata kita pakai tanda kutip ya. Kita coba ke my document, lokal di enter. Nah, ini teman-teman, ini sudah berubah ya. Yang tadinya kita berada di partisi D, setelah kita klik cd menggunakan atau change directory, ini langsung berubah ke my document lokal D. Yang kita tuju tadi saya ini, yang saya tuju ya. Ini berarti kita berhasil nih ya melakukan perintah change directory-nya ya. Sekarang bagaimana kita akan membuka isi folder di dalam my document local D ini, yaitu dengan dir tanpa harus kita berada atau pindah ke foldernya. Kita klik lagi dir. Nah, ini dia ya. Ini dia folder yang ada di dalam folder my document local D gitu. Nah, sekarang gimana kalau mau balik lagi ke atas
mau balik lagi ke atas atau folder sebelumnya, kita klik cd titik 2. Ya, nah ini langsung kita ke pindah lagi direktorinya ke local disk D. Untuk selanjutnya yaitu ada menu dir, perintahnya garis miring tanda tanya. Nah, ini berisikan daftar perintah ya, daftar perintah. Kalau tadi kita ketik dir saja itu akan membuka folder tersebut. Kalau kita mengetikkan dir garis miring tanda tanya ya, jadi ini ada beberapa daftar perintah yang akan kita mau pilih, yang mana gitu. Selanjutnya kita akan menggunakan perintah CLS ya. Kalau kita klik CLS, ketik CLS, ini otomatis akan hilang atau dihapus lah ya, bahasa ininya ya, dihapus. Kita klik CLS, langsung enter. Nah, teman-teman ya, sudah bersih ya. Gitu. Terus untuk selanjutnya kita akan ketik perintah ipconfig. Nah, ini dia ya. Jadi komputer ini IP address-nya adalah ini menggunakan IP address-nya versi 4 ya. 192.168.144.92 ya. Untuk subnet mask-nya 255.255.255.40 gitu ya. Yang ini untuk ini yang atas ini adalah IP versi 6 ya. Berarti kalau ada yang 00 gitu berarti 0-nya 4. Itu default gateway-nya 192.168.144.1 gitu ya. Terus perintah selanjutnya yaitu ipconfig spasi garis miring al. Nah, kalau tadi kita cuman mengetikkan perintah ipconfig itu hanya memunculkan hasil kita terhubung kemana saja. Kalau kita ketik ipconfig garis spasi garis miring al, itu akan muncul semua koneksi yang ada di laptop ini. Itu ya. Jadi ini tampilannya lebih banyak nih, hasilnya keluarnya lebih banyak ya. Contoh ini tadi ya. Windows IP configuration-nya untuk hostname-nya Indra Mandaling, ini nama saya sendiri, nama PC-nya ya. Nah, di sini ada wireless LAN adapter wireless network connection-nya, berarti ini media disconnect, berarti ini tidak terhubung, tidak terkoneksi. Terus Ethernet adapter local area network-nya, media disconnected, berarti tidak juga ya. Terus ini, nah ini ya yang terhubung itu ya, kita bisa sama-sama. IP address-nya tadi 192.168.144.92 itu ya. Ini list option-nya. Ada keterangannya apa? Ada keterangan jamnya juga. Terus untuk di HCP-nya ini juga tersambung ya, yes, terkoneksi gitu. Untuk di HCP servernya sendiri yaitu ada di 192.168.144.1 gitu. Selanjutnya kita akan coba ketikkan ipconfig spasi garis miring tanda tanya. Nah, ini tadi sama ya, sama kayak tadi dir spasi garis miring tanda tanya, yaitu tujuannya untuk mengetahui perintah-perintah yang ada di dalamnya yang bisa kita gunakan ya. Ya kayak tadi ini kalau kita ketik ipconfig yaitu untuk menampilkan informasi ya, yang terkoneksi ataupun yang tidak. Nah, kalau kita ketik ipconfig garis miring spasi garis miring al, nah ini menampilkan informasi secara detail gitu ya. Nah, ini banyak juga ada perintahnya berapa, ini sebagai contoh ya, ini 1 2 3 sekian. Jadi silakan teman-teman juga coba ya. Untuk yang selanjutnya kita coba buktikan ya. Kita pakai yang ini ya, yang release ya. ipconfig
spasi garis miring rilis. Nah, oke. Jadi ini untuk merilis koneksi internet kita. Jadi nanti kalau setelah ini kan saya lagi terhubung nih ya. Ini saya lagi terhubung. Ini ada beberapa WiFi yang terdeteksi ya. Kebetulan ini saya menggunakan jaringan internet di kantor ya, WiFi kantor. Ini ada beberapa jaringan koneksi yang terbaca yang sudah tersimpan. Nah, saat ini saya sudah terhubung ke Pusdik MK untuk namanya, nama WiFi-nya ya. Ini statusnya terkoneksi, connected dan mempunyai internet akses ya. Nah, sekarang kalau ketika kita ketik ipconfig spasi garis miring rilis ya, apa yang akan terjadi ya? Ini untuk memutus hubungan internetnya untuk merilis ya. Coba karena tadi kita sudah buktikan bahwa saya sedang terkoneksi ke internet menggunakan jaringan WiFi Pusdik MK dan punya akses internet ya. Sekarang kita klik enter coba ya. Nah, apa yang terjadi? Ya, apakah coba ini no operation can be performed in wireless bla 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 sekian ya. Oke, nah kita buktikan, kita lihat coba ya. Nah, ya. Kalaupun ini terkoneksi atau terhubung, saya tidak memiliki internet akses lagi. Artinya sudah terputus ya. Unidentified network, no internet access, karena tadi kita sudah melakukan sebuah perintah ini rilis, yaitu tujuannya untuk disconnect gitu. Jadi ini pun ini ada tanda seru ya, yang mana kalau tanda seru ini jelas ini tidak bisa terhubung ke internet ya, sudah tidak bisa lancar nih gitu. Oke, nah sekarang kita lanjut lagi ke perintah selanjutnya ya. ipconfig spasi garis miring renew. Oke ya. Nah, ini untuk yang kalau tadi yang rilis itu untuk memutus hubungan, kalau untuk yang renew ya berarti kita meminta atau membuat IP baru ya, untuk membuat IP baru. Jadi yang tadi kan sudah sudah kita koneksi disconnect-kan. Dan kalau kita mengetik perintah ipconfig yang pakai yang renew, ini kita membuat konfigurasi baru. Nah, sekarang kita cek coba di sini ini sudah kembali normal apa belum ya. Nah, kan ya. Kalau tadi pas klik rilis itu di sininya no internet akses, sekarang internet aksesnya sudah muncul kembali ya. Tuh, sudah terkoneksi lagi, ini sudah sudah tersambung lagi ya koneksinya. Dan di sini pun di logo WiFi-nya, di icon WiFi-nya ini sudah tanda serunya sudah hilang. Berarti ini menunjukkan bahwa renew-nya sudah berhasil atau perintahnya berhasil disambungkan kembali. Begitu ya teman-teman ya. Selanjutnya kita akan melakukan perintah ipconfig spasi garis miring display DNS. Nah, ya. Jadi ini adalah kalau kita ketikkan perintah ipconfig spasi garis miring display DNS, ini untuk menampilkan website atau DNS yang pernah kita kunjungi. Ini ada banyak ya. Tuh. Ini ada banyak website yang saya kunjungi. Artinya PC ini ya, yang ada di PC ini atau yang ada di laptop ini, gitu. Ya, oke. Nah sekarang perintah selanjutnya
ipconfig spasi garis miring flush DNS. Oke, ya. Ini tujuannya untuk mengflash atau menghapus ya DNS yang di atas ini, yang banyak ini ya. Ini kan banyak nih. Ini kan banyak nih. Tuh, ada berapa DNS yang saya kunjungi atau laptop ini kunjungi itu ya. Ke bawah kan panjang banyak ya. Nah, setelah kita ketik perintah flush DNS ya, kita tekan enter. Nah, kalau ada muncul tulisan successfully flush the DNS resolver change, ini artinya sudah di flush nih. Ya, ini sudah di flush nih, yang panjang ke arah sini sudah di flush. Coba kita buktikan betul apa tidak. Kita klik saja lagi ipconfig spasi garis miring display DNS. Setelah kita tadi melakukan perintah flash DNS dan sukses di flash, ini sudah terhapus dan kita mengetikkan lagi untuk membuktikan display DNS-nya ya. Ini sudah berkurang nih, ya sudah menjadi sedikit. Ya, itu enggak sebanyak tadi yang di atas tadi. Tuh, kan ini panjang banyak banget ya. Oke, begitu ya teman-teman ya. Ini karena sudah layarnya sudah terlalu penuh, kita klik CLS, kita hapus dulu layarnya menggunakan CLS ya. Oke. Perintah selanjutnya, kita akan meregister DNS-nya lagi. Yaitu ketikkan ipconfig garis miring register DNS. Nah, ya, tidak ada kendala ya, berhasil, sukses ya. Oke. Selanjutnya, perintah yang akan kita lakukan adalah ping. Nah, gitu ya. Kalau hanya ping saja, tanpa ada alamat yang ada dituju, nah ini hanya berupa begini aja nih hasilnya. Jadi ini untuk perintah-perintah apa yang akan kita ping ya, atau sama halnya kayak yang tadi ya, dir garis miring spasi garis miring tanda tanya, terus keluar perintah seperti apa di dalamnya gitu ya. Nah, ini pun sama, kita coba akan menggunakan ping menggunakan website. Contoh, saya akan menggunakan google.com ya. Nanti yang lain teman-teman bisa menggunakan Instagram, Facebook, dan yang lain-lain ya. Saya ini akan menggunakan google.com ya. Langsung saja. Nah, ini. Nah, ini adalah statistik ya. Statistik apa namanya? Yang ada di Google berupa paket yang diterima maupun yang dikirim ya. Di sini paket yang terkirimnya ada 4 dan yang diterimanya ada 4 juga ya. Ada 4 juga, dan yang nyolosnya atau yang tidak gagalnya yang gagalnya adalah 0 ya. Ini statistik ping dari google.com ya. Terus selanjutnya kita klik netstat. Netstat. Oke. Ini masih berjalan ya. Nah, ini ada sudah ya. Sudah selesai ini ya. Nah, ini koneksi yang aktifnya ya. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 8 nih. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya, ada 9 proto ya, ada 9 TCP yang aktif ya.
Selanjutnya kita akan menggunakan perintah tracer tujuan website atau alamat yang akan kita gunakan ya. Saya akan menggunakan google.com lagi ya, yang karena memang website ini atau alamat ini yang sering kita kunjungi ya. Tracer, kita langsung aja enter. Nah, ini. Jadi ini si tracer ini, perintah tracer ini yaitu untuk apa namanya, mengetahui jadi berapa hops ya yang dilalui atau jalur yang kita lalui ya. Ada berapa, ini maksimal ya untuk hops yang bisa dilalui adalah 30 hops ya. Nah, ini adalah apa, IP Google-nya yaitu 74.125.24.138 gitu. Nah, ini masih berjalan terus ya. Sudah ada 11 hops atau jalur yang dilalui. Nah, di sini agak lama tadi, ini ada bermasalah ya berarti ya untuk jaringannya ya. Ada bermasalah jalurnya di sini. Kita tunggu saja, teman-teman. Nah, ada 21 hops yang dilalui jalurnya atau hopsnya itu ya. Dan ini yang bermasalah di jalur 12 sampai 20 ya. Ini requestnya tidak berhasil ya. Gitu. Oke. Nah, ini trace complete sudah berarti ya. Jadi untuk hops yang dilalui jumlahnya ada 21 hops. Untuk selanjutnya yaitu perintahnya adalah ping ya. Ini harus sama nih untuk tujuannya dengan si tracer ya. Oke, langsung saja kita enter. Nah, ini sudah mulai muncul ya untuk statistiknya. Oke, trace complete berarti sudah berhasil ya. Selanjutnya ini kita clearkan dulu ya. Kita hapus dulu layarnya. Ya, kita bersihkan dulu layarnya, ini sudah bersih. Selanjutnya yaitu adalah ns lookup ns lookup google.com. Nah, ini untuk melihat ya. Nah, ini addressnya, ini menggunakan IP versi 6 ya. Tuh, ini punyanya Google. Nah, ini alamatnya google.com, ini alamatnya pakai yang ini. Gitu. Terus perintah selanjutnya adalah netsh WLAN show profile atau netsh dulu deh ya. Netsh nah, ini sama ya, pakai netsh spasi garis miring tanda tanya. Nah, kalau kita ketikkan perintah netsh spasi garis miring tanda tanya, ini keluar instruksi atau daftar perintah yang akan kita, yang bisa kita buat atau yang bisa kita lakukan gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba yang ini. netsh WLAN paling bawah ya. Show profile deh.
show profile. Nah, ini yang history ya, history jaringan WLAN yang terbaca atau yang tersimpan oleh si perangkat ini atau si laptop ini ya. Kalau kita mengetikkan perintah yang tadi, yaitu netsh WLAN show profile ya. Jadi ini adalah profile on interface wireless network connection group ya. Itu. Jadi perintahnya atau hasilnya itu menampilkan user-user yang pernah disambungkan oleh perangkat ini. Selanjutnya netsh WLAN show interface. Nah, kalau tadi kita ketikkan show profile, ini adalah history atau jaringan-jaringan yang terbaca oleh si laptop ini. Nah, sementara untuk kalau kita ketikkan show interface, berarti ini kita menampilkan ya interface yang terhubung si komputer ini ke jaringan mana. Ya. Nah, ini dia si data-datanya ini. Ini kita terhubung ke jaringan ke Pusdik MK gitu ya. Dengan authentication-nya itu menggunakan WPA2 personal ya, statusnya tentu connected atau terkoneksi ya. Ini menggunakan Qualcomm Atheros AirPod sekian ya. Begitu teman-teman ya. Terus kalau selanjutnya yaitu kita akan ketikkan perintah route print. Nah, ini dia ya. Interface listnya, daftar interface-nya. Gitu ya. Ini untuk menggunakan IP4 route table-nya ya. Nah, ini. Selanjutnya adalah net. Nah, kalau kita ketikkan perintah net, ini yang keluar ada akun, ada komputer, ada config dan yang lain-lain ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Minimal saya akan menggunakan memilih menu user atau contohnya kita ketik aja user, kita akan melihat user si komputer ini ya. Nah, user laptop ini atau perangkat ini satu ada administrator, ada guest ya, ada Indra Mandaling, berarti ada 3 user ya. Coba kalau kita ganti perintahnya itu net account. Accounts. Nah, ini ya. Untuk accounts-nya ini. Log off how, log after time expire never ini. Nah, ini maksimum password agent-nya 42 ya. Nah, gitu. Ya, kita keluarkan. Nah, begitu teman-teman ya. Teman-teman mahasiswa teknologi pendidikan dimanapun berada, ini saya sedikit menjelaskan yaitu menggunakan garis perintah atau command execution di command prompt Windows 7 profesional. Demikian, mohon maaf apabila dari tugas tutorial ini atau video tutorial ini ada dirasa yang kurang atau keliru, mohon maaf.
dan tentunya mari kita belajar sama-sama. Begitupun saya mohon izin kepada Bapak dosen, ya Bapak Evi, apabila dalam pengerjaan tugas kedua ini kurang maksimal, mohon dimaafkan dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini ya tentu ya, yang pertama mengharapkan nilai yang bagus ya, yang keduanya tentu apa yang diajarkan oleh dosen kita di tutorial online atau di e-learning, tentu ilmunya bisa terbawa sampai manapun. Baiklah, demikian, kita exit dulu. Baiklah teman-teman, itulah tugas kedua mata kuliah jaringan komputer, yaitu mau praktik menjalankan sebuah command prompt ya menggunakan perintah-perintah tentunya yang kita inginkan. Dan sebuah informasi ini saya merekamnya menggunakan sebuah aplikasi yang namanya ScreenRec ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terlebih lagi semoga tugas ini menjadi tugas yang baik ya dan mendapat nilai yang baik. Baik, demikian saya M. Indra Saputra, mahasiswa Teknologi Pendidikan Universitas Terbuka Bogor. Pamit. Sekian tugas kedua mata kuliah jaringan komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.